Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Puspita dengan NIM C1C023121. Yang terhormat Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah yang ada di kelas. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai akad mudharabah. Baiklah, materi yang pertama yaitu mengenai pengertian akad mudharabah. Akad mudharabah adalah kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Mudharabah adalah akad kerjasama di mana satu pihak sebagai pemilik modal ataupun sahibul mal menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak lain sebagai pengelola atau mudharib menjalankan usaha tersebut. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai kesepakatan di awal dalam bentuk nisbah. Jika terjadi kerugian, maka secara prinsip akan ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan dari pengelola itu tersendiri. Baiklah, materi yang kedua yaitu mengenai konsep dasar mudharabah. Ada dua, yaitu berbasis kepercayaan atau trust financing. Yang kedua yaitu tidak menggunakan bunga tetapi bagi hasil. Penjelasannya yaitu konsep mudharabah sangat menekankan unsur kepercayaan karena pemilik modal menyerahkan dananya tanpa ikut langsung dalam pengelola usaha. Sistem ini tidak menggunakan bunga seperti dalam ekonomi konvensional, melainkan menggunakan sistem bagi hasil. Dengan demikian, hubungan antara kedua pihak menjadi lebih adil, kerjasama menanggung risiko sesuai perannya. Materi selanjutnya yaitu mengenai karakteristik mudharabah. Modal berasal dari satu pihak, pengelolaan dilakukan oleh pihak lain, keuntungan dibagi sesuai nisbah, kerugian ditanggung pemilik modal. Penjelasannya yaitu karakteristik utama mudharabah adalah adanya pemisahan peran antara pemilik dana dan juga pengelola. Pengelola tidak menanggung kerugian finansial selama tidak melakukan kesalahan. Hal ini membuat mudharabah menjadi akad yang beresiko tinggi, sehingga sangat membutuhkan kejujuran, amanah, dan profesionalitas dalam mengelola. Materi selanjutnya yaitu ada jenis-jenis mudharabah. Mudharabah muqayyadah, mudharabah mutalakah, mudharabah mustayarakah. Penjelasannya yaitu jenis-jenis mudharabah dibedakan berdasarkan tingkat kebebasan dalam pengelolaan usaha dan keterlibatan modal. Perbedaan ini penting karena akan mempengaruhi bagaimana usaha dijalankan serta bagaimana pembagian hasil dilakukan. Materi selanjutnya yaitu ada mudharabah muqayyadah. Ada batasan dari pemilik dana. Penjelasannya yaitu dalam mudharabah muqayyadah, pemilik modal memberikan batasan tertentu kepada pengelola, seperti jenis usaha, lokasi usaha, atau cara pengelolaan dana. Dengan adanya batasan ini, pengelolaan harus mengikuti aturan yang telah ditentukan. Jenis ini biasanya digunakan ketika pemilik modal ingin mengontrol penggunaan dananya agar sesuai dengan tujuan tertentu. Materi selanjutnya yaitu mengenai mudharabah mutalakah. Tidak adanya batasan dari pemilik dana. Mudharabah mutalakah memberikan kebebasan penuh kepada pengelola dalam menjalankan usaha. Pemilik modal tidak memberikan batasan terkait jenis usaha maupun lokasi. Jenis ini banyak digunakan dalam perbankan syariah karena lebih fleksibel dan memungkinkan pengelola untuk mengoptimalkan peluang usaha. Materi berikutnya yaitu mengenai mudharabah mustayarakah. Pengelolaan ikut menyertakan modal. Mudharabah mustayarakah merupakan kombinasi antara mudharabah dan musyarakah. Dalam hal ini, pengelolaan tidak hanya mengelola usaha tetapi juga ikut menanamkan modal. Oleh karena itu, pembagian hasil dilakukan berdasarkan dua hal, yaitu nisbah dan porsi modal masing-masing pihak. Materi selanjutnya yaitu mengenai dasar syariah. Dasar syariah ada beberapa yaitu Al-Quran, hadis, ijma ulama. Mudharabah memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam. Al-Quran mendorong umat untuk mencari rezeki dan melakukan usaha. Hadis menunjukkan praktik kerja sama dalam bisnis, dan para ulama telah sepakat bahwa akad ini diperbolehkan. Hal ini menjadikan mudharabah sebagai akad yang sah dalam ekonomi Islam. Materi selanjutnya yaitu ada prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil ini dibagi menjadi dua.
Yang pertama yaitu berdasarkan keuntungan usaha, yang kedua menggunakan nisbah yang disepakati. Penjelasannya yaitu, dalam akad mudharabah, prinsip utama yang digunakan adalah sistem bagi hasil, bukan bunga seperti dalam sistem konvensional. Keuntungan yang diperoleh dari usaha akan dibagi antara pemilik modal dan pengelola berdasarkan nisbah atau presentasi yang telah disepakati sejak awal akad. Penentuan nisbah ini harus jelas dan tidak boleh berubah sepihak agar tidak menimbulkan konflik. Selain itu, pembagian hasil hanya dilakukan jika usaha menghasilkan keuntungan. Jika usaha mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, selama tidak ada unsur kelalaian atau kecurangan dari pengelola. Prinsip ini mencerminkan keadilan karena kedua pihak berbagi hasil sesuai dengan kontribusinya. Materi selanjutnya yaitu membahas mengenai metode bagi hasil, yaitu profit sharing ataupun laba bersih. Yang kedua, revenue sharing atau laba kotor. Dalam praktiknya terdapat dua metode pembagian hasil dalam mudharabah. Pertama, profit sharing, yaitu pembagian keuntungan berdasarkan laba bersih setelah dikurangi seluruh biaya operasional. Metode ini dianggap lebih adil karena memperhitungkan seluruh beban usaha. Yang kedua yaitu ada revenue sharing, yaitu pembagian berdasarkan pendapatan kotor sebelum dikurangi biaya. Metode ini biasanya digunakan untuk memberikan kepastian bagi pemilik modal, namun bisa menjadi beban bagi pengelola jika biaya operasional tinggi. Oleh karena itu, pemilik metode harus disepakati dari awal agar tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam potensi sengketa di kemudian hari. Materi selanjutnya yaitu mengenai akuntansi mudharabah yang dibahas dalam PSAK nomor 105, mengatur pencatatan transaksi mudharabah. PSAK 105 merupakan standar akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi untuk transaksi mudharabah. Bagi pemilik dana yang diberikan dicatat sebagai investasi mudharabah dan akan bertambah jika memperoleh keuntungan atau berkurang jika mengalami kerugian. Sementara itu, bagi pengelola dana tersebut dicatat sebagai dana syirkah temporer, yaitu dana yang dikelola tetapi bukan pemiliknya. Pendapatan dari usaha diakui terlebih dahulu, kemudian dibagikan sesuai nisbah yang telah disepakati. Penerapan PSAK nomor 105 sangat penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pelaporan keuangan, sehingga kedua pihak dapat mengetahui kondisi utama atau kondisi usaha secara jelas. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat saya jelaskan. Pada di akhir video ini, saya akan membacakan kesimpulan dari materi tersebut. Secara keseluruhan, mudharabah merupakan bentuk kerjasama dalam ekonomi Islam yang menekankan nilai kepercayaan, keadilan, dan tanggung jawab. Sistem bagi hasil yang digunakan membuat hubungan antara pemilik modal dan juga pemilik pengelola menjadi lebih seimbang karena keduanya berbagi keuntungan dan risiko sesuai perannya. Selain itu, akad ini memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam sehingga menjadi salah satu instrumen penting dalam praktik keuangan syariah, terutama di perbankan. Dengan penerapan yang baik dan transparan, mudharabah dapat menjadi alternatif sistem keuangan yang lebih adil dan juga berkelanjutan. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.